Informasi yang pertama, di mana putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz atau Eril telah dimakamkan di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung pada Senin siang ini. Memulai proses pemakaman, Ridwan Kamil menyekop tanah pertama untuk mengubur putra sulungnya tersebut. Selain keluarga, sejumlah pimpinan daerah di Jawa Barat juga hadir dalam proses pemakaman. Ya, lokasi pemakaman Eril berada di kampung halaman ibunya, Atalia Praratya, yakni di Jalan Raya Banjaran Pangalengan atau berjarak sekitar 30 km dari Gedung Pakuan. Lahan yang digunakan bukanlah pemakaman umum, melainkan tanah keluarga yang dipersiapkan untuk membangun Islamic Center. Di sepanjang perjalanan dari rumah dinas Gubernur Jawa Barat hingga pemakaman terlihat warga banyak yang berdiri di pinggir jalan mengiringi terutama ketika memasuki area Cimaung, Kabupaten Bandung. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun dari CNBC Indonesia juga sekali lagi mengucapkan turut berduka cita ya Abram. Dan memang sebetulnya tidak hanya warga Jawa Barat saja tetapi juga se-Indonesia Raya ini juga turut menyampaikan doa dan juga simpati yang datang dari segala penjuru tanah air sejak berita kehilangan Eril. Dan hingga hari ini Eril pun dimakamkan dan dukungan moral juga masih terus berdatangan. Kita bisa lihat ya dari antusiasme masyarakat di sekitar lokasi pemakaman dan bahkan di sepanjang perjalanan dari Gedung Pakuan di Kota Bandung hingga tiba di pemakaman di Cimaung, tapi jalan dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menyaksikan langsung iring-iringan. Betul sekali, Iva. Berita duka Eril ini sangat menyedot perhatian masyarakat, pastinya tidak hanya di media mainstream tapi juga di media sosial. Di media mainstream sejumlah TV nasional bahkan kompak menyiarkan langsung proses dari pemakaman. Begitu dan juga kalau kita lihat dari kedatangan jenazah ke tanah air hingga jenazah Eril disemayamkan ke liang lahat. Iya betul, dan karena kita ketahui juga bagi media mainstream berita ini juga tentu memiliki magnitude yang besar sekali ya Bram, karena sekali lagi dukungan juga datang dari masyarakat begitu sehingga masyarakat juga pasti ingin menyaksikan secara langsung seperti apa prosesi pemakaman Eril. Betul sekali, dan memang ini juga tidak lepas dari sosok ayahanda Bapak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Di sini memang tidak hanya itu, Ridwan Kamil juga dikenal sosok yang aktif di media sosialnya. Iya betul, dan bahkan desain dari makam Eril pun juga dibuatkan langsung oleh Ridwan Kamil dan sempat diunggah di sosial medianya. Benar, dan memang kebetulan Ridwan Kamil juga sedang membangun Islamic Center begitu Iva di lahan tersebut. Jadi sekalian mendesain bentuk masjid dan wilayah sekitarnya. Ini Ridwan Kamil juga memasukkan desain makam di komplek tersebut. Ya, tapi mungkin dari awal juga gelombang dukungan moral dan doa ini datangnya sejak Ridwan Kamil memposting tulisan di media sosial bagaimana keikhlasan dari seorang ayah melepas putra kebanggaannya, dan langsung ini membuat netizen ya berbondong-bondong mengirimkan doa dan juga support kepada Ridwan Kamil dan juga keluarga, dan tentunya kita juga melihatnya seperti apa masyarakat ini sendiri terenyuh melihat keikhlasan hati dari keluarga Ridwan Kamil. Betul sekali, dan juga yang membuat saya salut juga Iva di tengah memang duka yang dialami oleh keluarga Bapak Ridwan Kamil, dia juga masih sempat membalas komen-komen netizen, begitu netizen yang khawatir Ridwan Kamil kehilangan semangat bahkan trauma ketika melihat sungai, langsung ditepis Ridwan Kamil di kolom komentar. Iya betul sekali, jadi sosok yang humble ini akhirnya sekali lagi membuat gelombang doa dan juga dukungan semakin deras, dan sekali lagi juga kita akan tetap terus doakan agar keluarga ini bisa terus tabah dan segala amal ibadah dari Eril diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan kita beralih ke informasi lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, kasus COVID-19 di Indonesia kembali meningkat. Meningkatnya kasus positif COVID-19 ini terjadi secara bersamaan dengan penemuan kasus varian baru Omicron BA4 serta BA5. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan hingga saat ini 8 orang sudah terkonfirmasi positif terkena varian baru Omicron BA4 serta BA5 di Bali dan juga Jakarta. Ya, Budi pun meminta masyarakat untuk tidak panik selama protokol kesehatan disiplin dikerjakan. Karena secara karakter BA4 dan BA5 sendiri diyakini tidak lebih ganas dibandingkan Delta. Bahkan varian baru Omicron ini didominasi tidak sebabkan keparahan dengan tidak adanya gejala yang mengancam nyawa.
Budi Gunadi Sadikin juga menuturkan bahwa kenaikan kasus COVID-19 yang terjadi beberapa waktu terakhir juga terjadi karena adanya varian baru tersebut. Ya, namun demikian kasus COVID-19 di Indonesia menurut Budi masih terpantau terkendali. Penyebabnya adalah angka dari positivity rate dan transmisi kasus yang dilaporkan cenderung rendah. Sejauh ini hanya DKI Jakarta yang mencatatkan angka positivity rate berada pada level 3%. Sementara itu secara nasional masih dilaporkan di 1,1%. Ya, Iva, sepertinya begitu ya belum lama banget kita ngerasain hidup mulai normal lagi ataupun kembali ke sebelum pandemi COVID-19, tapi kita sudah diancam lagi sama varian baru dari virus Omicron. Apalagi juga hingga sekarang sudah ada 8 orang yang terkonfirmasi positif begitu dari BA4 dan juga BA5 di Jakarta dan juga di Bali, Iva. Iya, betul sekali, Bram. Apalagi kalau kita lihat ya data penambahan kasus positif dari Satgas COVID-19 ini tercatat ada tambahan sekitar 574 kasus baru. Nah, jumlah tersebut sebetulnya turun ya dari hari sebelumnya di angka 627 kasus yang merupakan penambahan kasus tertinggi dalam 7 pekan terakhir. Dan rata-rata penambahan kasus selama 7 hari hingga Sabtu kemarin tercatat sebanyak 504 kasus dibandingkan pekan sebelumnya di angka 262 kasus. Jadi secara persentase rata-rata penambahan kasus tersebut melejit lebih dari 92%. Artinya protokol kesehatan sudah mulai harus kembali dilakukan ataupun juga diperketat kembali ya, Bram? Ya, betul sekali. Dan memang dari penelitian ilmuwan, varian BA4 ini dan juga BA5 memiliki gejala umum seperti ada demam, lalu juga batuk, kelelahan, hingga hilangnya rasa ataupun bau. Dan gejala kurang umumnya seperti sakit tenggorokan, lalu juga sakit kepala, lalu ada juga nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna. Ini di jari tangan ataupun kaki, serta mata merah atau iritasi. Nah, ini untuk masyarakat yang tentunya memiliki gejala seperti yang saya sebutkan tadi juga dapat mengontrol diri Anda ataupun kesehatan diri Anda ke dokter terdekat, begitu ya, Iva? Iya, betul. Nah, tapi seperti kata Pak Menteri, kita sebagai masyarakat sekali lagi dihimbau untuk tidak panik karena secara karakter BA4 dan juga BA5 sendiri diyakini tidak lebih ganas dibandingkan Delta. Bahkan varian baru Omicron ini didominasi tidak sebabkan keparahan dengan tidak adanya gejala yang mengancam nyawa. Jadi semoga saja ya, tapi tetap ya dari kita semua masyarakat perlu kembali menjaga protokol kesehatan. Ya, betul sekali. Dan kalau kita perhatikan lagi untuk informasi selanjutnya, harga bensin di Amerika Serikat mengalami kenaikan dan untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 14 tahun terakhir, sejak tahun 2008 harga bensin di Amerika Serikat mencapai lebih dari 5 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp72.000 per galonnya. Iya, jadi bila di rata-rata harga bensin di negeri Paman Sam ini sekitar Rp16.000 per liter. Kenaikan harga bensin ini memperpanjang lonjakan biaya bahan bakar dan juga mendorong kenaikan inflasi. Kenaikan harga bensin juga membuat pusing Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga anggota Kongres Demokrat. Ya, pemerintah Biden saat ini tengah berjuang untuk menurunkan harga bahan bakar yang melonjak, termasuk melepas cadangan minyak Amerika Serikat, serta mendorong OPEC untuk meningkatkan produksi minyak. Kenaikan harga bahan bakar dipicu oleh permintaan yang meningkat namun tidak dibarengi dengan pasokan minyak yang melimpah, terlebih karena adanya sanksi pada produsen minyak Rusia yang merupakan imbas dari serangannya ke Ukraina. Iya, tadi menembus angka 5 dolar, artinya kalau dirupiahkan ternyata harga bensin di sana jauh lebih mahal ya dibandingkan di Indonesia. Dan saya penasaran, apakah warga Amerika Serikat ini juga komplain begitu ya dengan kenaikan harga bensin ini? Karena kalau di Indonesia pasti ini sudah menjadi polemik yang luar biasa besar begitu. Dan menjadi pertanyaan juga, ada bensin subsidi nggak ya di Amerika Serikat? Iya, betul sekali. Dan pasti kalau di Indonesia sudah ada demo di mana-mana ya, Iva ya. Dan memang tidak seribut begitu pastinya di Indonesia kalau di sana, tapi begitu ya mahalnya harga bensin di Amerika Serikat juga yang sempat dibanding-bandingkan oleh Presiden Jokowi. Jokowi bilang Indonesia masih bersyukur karena memang harga bensinnya lebih murah dibandingkan Amerika Serikat. Misalnya untuk Pertalite yang masih dijual seharga Rp7.650 per 1 liternya dan juga Pertamax yang masih di angka Rp12.500 per 1 liternya, Iva. Iya, betul. Kalau kita dolarkan begitu bahkan tidak sampai 1 dolar ya sebetulnya per liternya. Nah, padahal kalau dilihat juga dari lonjakan harga bahan bakar terjadi hampir di seluruh negara di dunia imbas dari pandemi COVID-19, kemudian ditambah dengan serangan Rusia atas Ukraina. Namun pemerintah masih berupaya mengendalikan harga
menjual BBM di dalam negeri. Meskipun sempat naik, tapi tampaknya kalau di Indonesia ini juga sebetulnya masih cenderung ditahan-tahan ya Bram ya, karena masih mempertimbangkan daya beli masyarakat dan juga inflasi. Betul sekali, Fa. Kalau kita lihat juga data inflasi kita juga relatif lebih terjaga begitu ya, dan memang masih sesuai target pemerintah, sebab kalau kita lihat inflasi di Amerika Serikat ini kan juga sudah pecah rekor, Iva, bahkan sampai 8,6%.